Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Englasari dengan NIM 24042024 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi kebijakan ekonomi negara. Yang pertamanya ini ada pengertian. Kebijakan ekonomi merupakan serangkaian langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga atau inflasi, meningkatkan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada stabilitas dan kemakmuran nasional serta daya saing internasional. Selanjutnya ini ada definisi menurut para ahli. Budiono menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi adalah upaya pemerintah dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif. Kebijakan ini mencakup berbagai instrumen seperti fiskal, moneter, dan struktural yang saling mendukung untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada juga Mangkiu mengartikan kebijakan ekonomi sebagai tindakan pemerintah dalam pengelolaan fiskal, moneter, serta regulasi untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang sehat. Selanjutnya ada menurut Tadaro and Smith, yaitu menekankan bahwa kebijakan ekonomi bertujuan mengatasi berbagai masalah pembangunan, termasuk pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas hidup, dan pemecahan masalah struktural yang mendasar dalam perekonomian. Dan yang terakhir ada menurut Gujarati dan Porter, yaitu menganggap kebijakan ekonomi sebagai instrumen pengendalian variabel makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mencapai keseimbangan ekonomi secara stabil dan berkelanjutan. Di sini ada jenis-jenis kebijakan ekonomi. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yaitu meliputi penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini bertujuan mengatur aliran dana dalam perekonomian, termasuk stimulus ekonomi saat resesi dan pengendalian inflasi saat ekonomi overheating. Yang kedua ada kebijakan moneter. Ini meliputi pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Tujuannya adalah memastikan stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada kebijakan struktural, yaitu reformasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi, efisiensi pasar tenaga kerja, pembaruan regulasi, serta pengembangan sektor industri dan perdagangan. Selanjutnya di sini ada materi skala prioritas kebijakan ekonomi. Dalam menyusun kebijakan ekonomi, pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama itu ada tingkat kegawatan dan dampak negatif. Ini yaitu seberapa besar kerugian jika masalah tidak segera diatasi. Yang kedua ada kebutuhan mendesak, yaitu tingkat urgensi dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada perkembangan tren masalah, yaitu apakah dampaknya akan memburuk atau bertambah parah jika tidak diintervensi. Dan yang terakhir ada kriteria realistis dan terukur, yaitu kebijakan harus mampu dilaksanakan dan dievaluasi secara efektif. Selanjutnya di sini ada proses penetapan prioritas, yaitu membuat urutan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Yang kedua menggunakan alternatif pilihan dan menyaring yang memenuhi syarat mutlak. Yang ketiga yaitu membandingkan alternatif berdasarkan manfaat tambahan. Yang keempat mengkaji potensi masalah pelaksanaan dan risiko yang timbul. Dan yang terakhir yaitu menentukan proyek atau kebijakan yang paling relevan dan feasible untuk dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada fokus prioritas kebijakan. Prioritas kebijakan diarahkan pada yang pertama yaitu ada ketahanan pangan dan energi, yaitu mengurangi risiko kelangkaan dan stabilitas pangan dan energi nasional. Yang kedua yaitu ketahanan ekonomi nasional, yaitu melindungi kekayaan dan kedaulatan ekonomi dari ancaman eksternal dan internal. Yang ketiga ada lapangan kerja, yaitu menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan peluang usaha mikro dan kecil, yaitu mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Selanjutnya ada contoh implementasi kebijakan di Indonesia. Yang pertama, ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan berorientasi ekspor. Yang kedua, melindungi industri lokal menggunakan bea masuk anti dumping untuk mengurangi impor produk luar yang merugikan pengusaha dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu memberikan kemudahan visa bebas kunjungan wisatawan dari berbagai negara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa kebijakan ekonomi merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Menetapkan prioritas kebijakan harus didasarkan pada analisis dampak, urgensi, dan keberlanjutan. Pelaksanaan kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan sumber daya nasional. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.